Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Wah, tanggal cantik nih, 88. Mungkin untuk teman-teman di hari ini akan check out ya, belanja online besar-besaran. Nah, kalau kita akan merilis armada terbaru milik PO Mega Citra Wisata. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu teman-teman, ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada 2 unit Jetbus 5 MD atau medium bus dari total banyak unit milik PO Big Bird di Kloter 2025 ini. Wah, luar biasa ya. PO Big Bird semakin terdepan bersama dengan Karoseri Adi Putro di Kloter 2025. Gokil, banyak teman-teman ya, nggak cuma 2. Kemudian di sini ada 1 unit Jetbus 5 SHD single glass. Nah, ini kita tebak-tebakan teman-teman, kira-kira milik PO apa ya? Dan di sini sudah terpampang julukannya, yaitu Albi. Next, kita lihat di sini ada Monster dari Riau, dari Pekanbaru. Luar biasa. Fajar Riau tanpa kata wisata, teman-teman. Berarti, bis ini akan dijalankan di trayek antar kota, antar provinsi, sesuai dengan stiker yang ada di bagasinya. Yes, ini adalah Jetbus 5 UHD Ultra High Decker milik PO Fajar Riau dengan menggunakan sasis Scania K410 CB Euro 5, teman-teman. Wah, ganteng banget, asli. Gagah gitu ya kelihatannya ya. Tapi kok 1 unit aja ya teman-teman ya. Tenang aja, insya Allah nanti akan menyusul lagi unit lainnya. Luar biasa, PO Fajar Riau semakin mengokohkan dirinya ya sebagai salah satu PO yang luar biasa terpercaya di daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Apakah nanti akan dijalankan di trayek dari Pekanbaru menuju ke Medan, atau mungkin trayek lain gitu ya, Pekanbaru Jakarta, Pekanbaru Bandung gitu misalnya? Wah, kita tunggu saja teman-teman. Yang jelas, inilah UHD pertama di PO Fajar Riau. Keren ya, livery baru, bagasinya full bordes. Wah, banyak deh. Nanti kita akan review secara lengkap dari armada ini. Kita lanjut lagi jalan teman-teman. Ini ya adalah momen kebangkitan PO Fajar Riau ya, yang mungkin kalau teman-teman apa istilahnya ya, sempat bertanya-tanya, wah mana nih tronton-trontonnya. Nah, ini sudah dibuktikan oleh PO Fajar Riau, ada tronton UHD loh teman-teman. Gokil, keren banget ya. Berarti ini Jetbus 5 UHD kedua ya teman-teman ya di Pekanbaru, setelah sebelumnya ada milik PO Bintang Utara Putra. Kebetulan kita pernah ngontenin ya waktu itu naik PO Bintang Utara Putra dari Pekanbaru menuju ke Medan. Nah, ini dia armada yang akan kita review di video kali ini. Jetbus 5 HDD single glass milik PO Mega Citra Wisata. Tapi kita belum selesai sampai di sini teman-teman, masih ada 3 unit lagi ya. Ini 3 unit semuanya sama-sama milik PO City Trans yang hadir dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Masih dengan sasis Hino RM 280 ABS Euro 4, tapi ada bedanya nih dibandingkan dengan rilisan yang sebelumnya teman-teman. Wah, kira-kira bedanya apa dan apakah benar stiker trayeknya nanti bis ini akan mengisi trayek Jakarta-Jogja, Bogor-Malang, Jakarta-Surabaya? Kita tunggu saja ya teman-teman, dan silakan teman-teman stay tune, pantengin terus konten-konten terbaru dari kami, karena insya Allah kita akan mereview bis-bis yang spesial ini. Oke teman-teman, ini saja untuk opening ya. Kita sudah melihat ada bis apa saja di ruang finishing pada pagi hari ini. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi terbaru seputar armada milik PO Mega Citra Wisata. Dan jangan lupa teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Nah, teman-teman, sekarang kita review armada terbaru milik PO Mega Citra Wisata dari bagian depan ya. Ini dia, armada JetBus 5 HDD Single Glass. Yes, benar banget teman-teman. Ini HDD ya, bukan MHD. Nggak apa-apa, walaupun stikernya ini di depan MHD, yang menjadi perbedaan antara HDD dengan MHD di era JetBus 5 itu terletak di bagasinya teman-teman. Secara tinggi keseluruhan sama ya, yaitu 3,75 meter. Kemudian karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4 yang sudah ada suspensi udara, jadi panjangnya 12 meter. Dan ini lebarnya 2,5 meter teman-teman. HDD single glass. Ya, mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan produk-produk karoseri Adiputro di era JetBus 3 sampai ke JetBus 5 bertanya-tanya nih, kok berganti ya arti atau makna dari HDD dengan MHD? Ya, inilah dinamika yang ada di karoseri Adiputro teman-teman. Sekarang HDD dengan MHD tingginya sama, secara keseluruhan 3,75 meter teman-teman. Tampilan depan dari armada ini clean ya. Hanya ada running text kekinian yang ada di sini. Ini bisa kita modifikasi teman-teman, tulisannya menjadi nama rombongan teman-teman ya. Contohnya rombongan ziarah apa gitu ya, rombongan tur SMP atau sekolah mana gitu ya, itu bisa diubah. Dan ini tampil kekinian, ada animasi matanya. Kemudian ada stiker kesayangan kita, yaitu Tough Coat D0. Nah, ini adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Di bagian depan, di atas, di sini ada nama PO Mega Citra Wisata dan ada logo Mercedes-Benz. Jadi saran saya, teman-teman nggak usah lagi ya cetak-cetak banner yang ada di sini, karena ini bisa menghalangi keestetikaan ya dari logo Mercedes-Benz. Karena logo ini adalah logo kenyamanan dan kemewahan perjalanan kita. Oke, kita lanjut buka pintu depan ya teman-teman. Nah, ini pintu depannya menggunakan model sliding. Begitu kita buka pintu depannya langsung ya, nuansa interior dengan warna yang cerah ini menyambut kita. Kemudian tangganya full lampu, jadi safety untuk kita keluar masuk. Dashboardnya di-upgrade, ditambahkan lapisan kulit. Kemudian ada wood panel dengan finishing yang glossy, mewah banget. Kalau sekilas kita lihat di sini ada dispenser ya, dan ada fasilitas lain. Dan di sini ditambahkan pegangan tangan. Nah, ini harus dicantumkan di SPK teman-teman, karena ini bukan standar dari JetBus 5. Kalau JetBus 3 memang ini standarnya, tapi JetBus 5 enggak ya. JetBus 5 standar pegangan tangan ada di dashboard seperti ini. Ya, yang biasa naik JetBus 3 nih kadang suka kagok ya. Nah, ini sangat berguna, jadi silakan ditambahkan di SPK. Oke, nggak cuma ini yang ditambahkan oleh PO Mega Citra Wisata, teman-teman. Kita bisa lihat di bagian bagasinya ada tambahan. Tapi sebelum kita lihat yang ada di bagasi, kita lihat dulu nih. Velg aluminium yang terpasang dengan sangat kokoh. Keren banget ya velg aluminiumnya. Ini nggak cuma untuk gaya-gayaan doang, teman-teman, melainkan ada benefitnya. Nah, kita bisa menikmati pengereman dari bus ini dengan lebih baik. Kenapa? Karena velg aluminium ini kan melepaskan panas dengan lebih baik ya dibandingkan velg aslinya. Makanya pengeremannya akan lebih baik. Dan untuk PO, benefitnya teman-teman ya, benefitnya itu adalah bisa memperpanjang umur ban, kemudian juga bisa menghemat bahan bakar dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Wah, benefit banget ya menggunakan velg aluminium. Nah, di sini sudah terpampang nama PT-nya, PT Mega Citra Wisata, dan nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi untuk penyewaan armada ini, teman-teman ya. Ini armada terbaru, di bagian bagasinya ada improvement. Nah, ini. Kita tahu untuk sasis Mercedes-Benz
OH 1626L. Di sini bagasinya adalah bagasi yang space frame karena sasisnya adalah sasis modular. Jadi awalnya sasisnya pendek teman-teman, kemudian ketika akan dipasangkan bodi, sasisnya ini dipotong terlebih dahulu ya. Kemudian ini kan ada ruang. Nah, ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan alias bagasi space frame. Oke? Bagasi space frame. Ini kalau kita lihat hanya ada 2 ruang untuk bagasi ya, untuk barang-barang teman-teman seperti koper ya, atau mungkin oleh-oleh ya, tas di sini bisa dimasukkan semua. Walaupun isinya penuh, bagasinya berat, tapi busnya tetap akan stabil, no limbung-limbung klep teman-teman. Nah, yang di-upgrade ini adalah di bagian sini. Untuk ruang bagasi yang ketiga, di sini di-upgrade jadi tempat istirahat driver, teman-teman. Sudah disediakan kasur. Wah, enak ya. Ke arah atas ini cukup lega, teman-teman. Kemudian di sini ada AC, ya, AC A3. Jadi walaupun driver posisinya di bagasi tetap akan adem. Kemudian di sini disediakan juga saklar untuk lampu dan ada stop kontak untuk driver ngecas HP gitu ya, misalnya seperti ini. Wah, enak banget. Kemudian di bagian seberang sana itu ada akses juga ya ke arah luar, tapi masih di area bagasi teman-teman ya. Wah, kalau ini kan pintu langsung ke eksterior, kalau di sana akses ke arah bagasi. Wah, keren. Nah, ini adalah komitmen dari PO Mega Citra Wisata untuk menghadirkan perjalanan yang safety. Kenapa? Karena biasanya untuk perjalanan wisata jarak jauh gitu ya, misalnya dari Jakarta ke Lombok, nah itu akan menggunakan 2 driver atau 2 pengendara. Jadi saat yang satu mengemudi, nah driver yang satu lagi istirahat di sini supaya perjalanan kita safety. Oke? Kemudian kita lihat di sini, inilah yang menjadi pembeda antara HDD dengan MHD di era Jetbus 5 series. Untuk HDD tidak ada bagasi di atas ban belakang atau di atas roda belakang ya teman-teman ya. Karena si posisi ini ya, ruang ini teman-teman, ini habis untuk rangka gitu ya teman-teman. Kalau untuk MHD, posisi decknya atau kabinnya ada di atas sini. Nah, ini MHD. Kalau HDD dia persis di sini ya. Jadi dari sini sampai ke atas itu untuk kabin. Teman-teman mungkin bisa bayangkan ya teman-teman ya. Makanya di sini nggak ada bagasi. Tapi secara keseluruhan tinggi bodinya sama antara HDD dengan MHD. Jadi bedanya itu, kalau teman-teman lihat di atas roda belakang nggak ada bagasi, berarti HDD. Walaupun stiker yang di depan MHD gitu ya teman-teman. Karena memang kadang stiker itu jadi salah satu penentu harga sewa teman-teman ya. Gitu, salah satu untuk branding. Nah, kemudian di roda belakang ini sama masih pakai velg aluminium juga. Kemudian di antara roda belakang dengan pintu belakang di sini ada, nah teman-teman pasti tahu ya ini apa. Ini adalah tangki AdBlue. Kita semua tahu Euro 4 dari sasis Mercedes-Benz OH1626L ini menggunakan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Jadi si AdBlue ini adalah urea yang dicampur dengan air purifikasi. Nah, kemudian si AdBlue ini akan disemprotkan gitu ya, cus ke gas hasil pembakaran mesinnya. Nah, ketika disemprotkan, ureanya ini akan mengubah kadar NOx, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 berkat AdBlue. Oke, kemudian untuk pintu belakang ini dia model swing yang full. Nah, ini full teman-teman ya. Full sampai ke atas, sampai ke kaca. Teman-teman bisa lihat posisi kabin. Nah, ini sejajar atau sama gitu ya dengan garis yang ada di sini.
Kalau NHD lebih naik ya. Sekitar 8-10 cm teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita bisa langsung lihat ada smoking area dan ada fasilitas toilet. Wah, seperti bis antar kota, antar provinsi ya teman-teman ya. Padahal ini bus pariwisata loh, keren banget sih. Nanti kita akan lihat secara lengkap dari bagian interior. Kita tutup dulu. Kemudian kita bisa melihat livery yang khas dari PO Mega Citra Wisata. Saya suka banget liverynya seperti ini teman-teman. Tetap dipertahankan sesuai dengan ciri khas ya. Walaupun genre livery kekinian yang garis-garis gitu ya, garis-garis dinamis, itu juga bagus teman-teman. Tapi selera dari owner PO Mega Citra Wisata belum berubah. Kemudian di sini ada logo Mercedes-Benz lagi, sebagai penanda bahwa ini sasisnya Mercedes-Benz. Karena tidak ada stiker nama sasis di kaca samping ya. Lanjut kita lihat bagian belakang. Di sini seperti biasa standar dari Jetbus 5 series sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser dan ada pelindung bumper. Nah, di bagian belakang di sini sudah lebih lengkap identitas dari PT Mega Citra Wisata. Ada alamat website www.megacitrawissata.id. Kemudian ada Facebook Mega Citra Wisata, Instagram @busmegacitra, YouTube Mega Citra Wisata, dan TikTok Mega Citra Wisata Bus. Gokil sih, keren banget ya. Kalau di dalam sini, ini adalah mesinnya teman-teman. Nah, ini mesinnya Mercedes-Benz OM906LA Euro 4. Kita ke bagian kanan. Di sini kita lihat ada pintu darurat ya, kemudian ada bagasi lagi. Nah, ini saya mau kasih lihat teman-teman yang tadi untuk akses ke ruang driver ya, dia lewat sini. Lah, seperti ini teman-teman. Kelihatan mungkin ya, bolong ya teman-teman ya, lost gitu. Kita tutup lagi. Seperti ini. Oke teman-teman, gimana? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap dari bagian eksterior. Let's go, kita langsung masuk ke dalam interiornya. Nah teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol dulu nih bersama bos muda dari PO Mega Citra Wisata. Luar biasa telah hadir bersama kita, ada Mas Farel. Halo Mas. Halo Mas. Wis, thank you banget Mas, udah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol. Ini rilisan yang spesial, Jetbus 5 single glass pertama. Iya, Jetbus 5 single glass pertama. Karena di Adi Putro. wah, karena ya rilisan sebelumnya double glass. Double glass semua dari zaman JB2. Betul. Nah, ini kenapa nih Mas memilih single glass di rilisan yang ini? Oke, jadi Jetbus 5 dengan konsep single glass ini sebenarnya kita dapat feedback dan masukan dari beberapa tamu asing Mas. Wow. Jadi emang mereka tuh pengen jalan-jalan atau holiday dengan visibilitas yang lebih besar. Wah. Jadi mereka kalau ada bando gitu dan visibilitas tetap kalah. Oh, setuju. Dan ini keren banget kalau kita lihat ke dalamnya. Ini juga fasilitasnya lengkap ya Mas ya? Lengkap. Ada dispenser, kemudian desain yang mewah nih dari atasnya ya. Ada LED RGB yang harmonis dengan warna warm white-nya. Dia juga pakai beberapa ini sih cover ductingnya. Iya, betul. Jahitan-jahitan lagi, jadi nyamain sama bangku ya sebenarnya. Oh iya. Ternyata itu tujuannya ya. Harmonis banget sih, keren dan ini spesial di PO Mega Citra Wisata teman-teman. Terus juga kalau kita lihat ke paling belakang ini rasa bis malam ya. Ada smoking area, ada toilet. Terus tadi sekilas saya lihat toiletnya mewah banget ya Mas ya? Iya, ada beberapa referensi dari bis malam sih. Oh, oke. Tadinya toiletnya model yang sebelumnya itu kan ada 3 row. Oh iya. Smoking dan juga toiletnya di sebelahnya. Betul. Kalau ini kita emang khususin satu box untuk toilet dan smoking area. Oh, jadi ada perubahan apa istilahnya, penyusunan ya, layout formatnya. Ya. Terus tapi toiletnya juga agak berubah banget sih dari yang sebelumnya. Iya. Jadi lebih mewah gitu kelihatannya. Nah, nanti kita akan lihat.
Harus lah. Ini luar biasa teman-teman, upgrade yang benar-benar wah lompatan besar deh dari PO Mega Citra Wisata. Terus ini kursi paling depan juga dibikin spesial. Kalau kursi paling depan emang kita ibaratnya bosnya lah di depan. Jadi captain seat untuk row sebelah sini dan sini kita pakai ya aksen Dove. Yes, ini ngedove. ada wood panel, terus ada beberapa aksen cahaya lagi, lighting, terutama ini sih logo ya, cakep sih. Biar personal brandingnya di sini. Oke, nah ini mungkin timbul pertanyaan nih Mas, bisa nggak ini kursinya di custom jadi pakai leg rest, terus jumlahnya dikurangin? Tentu bisa. Tentu bisa ya. Wah, ini kalau buat perjalanan jauh khususnya Jetbus 5 yang bikin. Iya sih, setuju. Misalnya dari Jakarta ke Lombok, karena saya pernah nih ketemu Mega Citra di Lombok nih, real. Tapi yang JB3 waktu itu teman-teman, real. Mau di custom. Iya, benar. Ini baru dibuat ya. Akhirnya kalau teman-teman misalnya nyobain bis ini, trayek jarak jauh, bukan trayek ya, nyewa dengan jarak yang jauh. Wah, berarti ini bisa dibikin lebih nyaman lagi pakai leg rest, longgar gitu ya. Bisa. Beberapa bangkunya dikurangin lagi. Betul, di-adjust. Dan ya, udah banyak banget ya yang rilis, ada berapa ya? 4 ya ini ya. Ya waktu itu di tahun 2023 sama 2023 kita nge-review juga. Beberapa tahun di belakangnya di bawah 2020 kan. Betul, dan tentunya kalau teman-teman udah kenal dengan PO Mega Citra Wisata, pasti udah kenal dengan perawatan busnya yang handal banget. Jadi nggak, apa istilah teman-teman ya, teman-teman tuh nggak akan nyangka, oh ternyata yang JB3 udah istilahnya lumayan lama juga tapi masih terawat gitu ya. Jadi kalau nggak dapat JB5-nya, misalnya udah keduluan sama orang lain, nggak apa-apa, ambil aja yang JB3 teman-teman, karena di situ juga masih terawat banget kondisinya. Not old, just older lah ya. Betul. Oke, Mas Farel, thank you banget, Mas. Thank you juga, Mas Adi. Semoga bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya. Thank you. Nah, ini teman-teman, setelah ini kita akan review secara lengkap bagian interiornya. Stay tune, tonton video ini sampai selesai ya. Mantap. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Mega Citra Wisata. Gimana teman-teman? Interiornya mewah banget ya, dan tentunya fasilitasnya juga lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping, ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Dan tentunya fasilitas hiburannya di sini sudah lengkap, teman-teman. Mulai dari TV. Nah, ini TV-nya ada di atas saya. Ini TV posisi di depan ya, dengan ukuran 43 inci seperti ini. Wah, besar banget teman-teman, besar banget. Ini sudah berbasis Android dan bisa digunakan untuk nonton YouTube, nonton Netflix, karaokean. Bisa dihubungkan ke HP juga melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan ditutup lagi seperti ini, ya. Nah, nutupnya yang rapat ya, teman-teman. Kemudian tentu saja kalau ada TV, pasti ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Kemudian di samping kiri saya ada dispenser. Nanti saya akan beritahu nih gimana sih cara ambil air dari dispenser ini. Karena kalau caranya salah, airnya nggak akan keluar teman-teman. Tapi sebelum itu, kita lanjut dulu lihat kabinnya atau ruang penumpangnya. Ini wah, mewah banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini banyak yang di-upgrade ya. Mulai dari sini, ini di-upgrade loh teman-teman. Karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro adalah tidak memakai penutup. Kemudian di-upgrade memakai penutup, terus di-upgrade lagi nih teman-teman model penutupnya. Jadi menggunakan kulit dan ada detail-detail jahitan. Keren banget sih ini. Kalau teman-teman penyuka detail ya, pasti suka nih dengan upgradean ini. Ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini, pakai satu tangan ya. Kemudian di sini sudah ada receiver, mikrofon,
bisa 2 mikrofon teman-teman, dan ada space atau ruang untuk menaruh barang seperti tas atau kardus yang ukurannya cukup kecil. Kemudian kita tutup lagi pakai satu tangan seperti ini. Nah, ini bisa kita buka lagi seperti ini. Wah, ini ruangnya luas ya teman-teman ya untuk menaruh barang. Audionya di-upgrade pakai merek Venom. Kemudian di bagian belakang, nah ini yang saya sangat suka teman-teman. Langsung aja yuk kita balik badan ke arah belakang. Nah, kita ada di bagian belakang nih teman-teman. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua. TV-nya ada di sini dan bisa kita buka seperti ini. Yang di belakang ini ukurannya 24 inci ya teman-teman, tapi fiturnya sama karena sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Kemudian kita tutup lagi seperti ini sampai rapat. Nah, ini kita ke arah belakang, langsung kita bisa lihat ada jendela darurat di bagian belakang, kemudian ada pintu darurat. Dan untuk bagasi kabin atau overhead compartment ini hanya sampai di sini ya, ini standarnya. Kalau mau dipanjangkan ke belakang sebenarnya bisa teman-teman, tapi karena di sini ada smoking area dan toilet supaya nggak sempit gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau di sini ada bagasi kabin atau overhead compartment, kan kayaknya sempit banget ya teman-teman ya. Nah, ini jadi nggak pakai bagasi kabin. Untuk yang duduk di bagian belakang ini saran saya taruh barangnya di bawah saja atau di bagasi yang tadi kita lihat di eksterior. Saya penasaran, yang ini cool box atau bagasi kabin ya? Nah, ini cool box teman-teman, sebagai pengganti kulkas. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, ke dalam cool box-nya. Kemudian teman-teman tutup lagi seperti ini. Dan diamkan beberapa saat, kemudian teman-teman bisa ambil lagi seperti ini. Yang saya suka ya, kalau misalnya ini di-upgrade jadi menggunakan penutup kulit, maka ini penutup dashboardnya ini pakai fiber teman-teman ya, lebih kokoh, lebih elegan. Wah, cakep sih. Kalau cuma yang standar gitu penutupnya, ya saya rasa PO ingin memberikan yang terbaik ya, jadi saran saya yang di-upgrade seperti ini aja teman-teman. Di bagian kiri, ini dia smoking area. Gokil, bus pariwisata rasa bus akap teman-teman. Ada sekat pembatasnya, kemudian ini pintunya kita buka ke dalam seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah disediakan juga asbak ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin merokok, asap rokoknya atau abu rokoknya ya, bukan asapnya teman-teman, dimatikan atau ditaruh di asbak ya, jangan disundut ke dinding. Ini bisa berbahaya teman-teman ya, dan bisa merusak juga karena ini masih yang standar ya. Mungkin kalau misalnya mau di-upgrade ini juga bisa loh, dikasih motif kayu gitu ya di bagian luar maupun bagian dalam supaya lebih mudah perawatannya, lebih awet juga teman-teman. Nah, ini bisa di-upgrade. Ini yang standar, oke? Ini ada jendela untuk melihat ke arah luar teman-teman. Kemudian di bagian pintu belakang ini ada kaca yang bisa digeser ke arah luar. Tapi teman-teman ya, yang merokok jangan buang rokoknya atau jangan merokok diarahkan keluar, karena ini berbahaya untuk pengendara motor, untuk pejalan kaki, berbahaya. Nah, silakan teman-teman buka toiletnya seperti ini. Untuk lampu ada di bagian atas dan ada exhaust yang langsung menghisap aroma tak sedap dari dalam toilet keluar. Ini saya suka banget deh sama interior toiletnya teman-teman. Teman-teman harus lihat. Wow, gokil. Gokil. Udah kayak toilet di hotel teman-teman ya. Ada lighting. Kemudian ini yang penting teman-teman. Nah, kita menggunakan toilet untuk cowok ya, seperti ini. Yang cewek seperti ini. Nah, kita akan lebih kuat untuk menahan badan kita saat bus berjalan maju. Ditambah di sini juga sudah disediakan pegangan tangan. Jadi ini safety banget untuk kita ya. Ini penting. Ini penting teman-teman. Kalau orientasi toiletnya ke sini, ini kita akan lebih
sulit ya menopang badan kita. Ini safety banget teman-teman. Kemudian toilet ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti, seperti di rumah makan, di rest area, di kapal penyeberangan, di pelabuhan, dan lain-lain saat berhenti, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Lengkap banget asli. Ada semprotan air, kemudian di-upgrade ya, ada wastafel, ada tempat tisu juga, ada cermin juga. Cakep sih ini. Saya suka nih mainan lightingnya. Benar-benar kayak di hotel ya. Oke, yuk kita keluar. Lah ini. Kita akan tutup lagi teman-teman. Oke. Jangan lupa dimatikan lagi ya lampunya. Dan ditutup lagi sekatnya. Gokil, toiletnya mewah banget teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan melihat gimana sih rasanya duduk di kursi paling depan. Itu kursi favorit saya. Let's go, kita ke paling depan. Ini dia, kursi paling depan. Wah, ini saya ada di baris kanan ya teman-teman. Posisinya ada di belakang driver. Saran saya kalau teman-teman pilih kursi yang paling longgar, yang di sini sih gokil, longgar banget nih. Ini pakai leg rest juga masih enak ya teman-teman. Dan di sini kita dapat privilege yang luar biasa, leluasa ke arah dispenser. Jadi kita harus tahu nih gimana cara ambil air yang benar. Nanti kalau ada penumpang lain yang belum tahu, kita bisa bantu mereka teman-teman. Caranya gampang, silakan teman-teman tarik warna putih merah ini keluar ya, atau dorong ke dalam sama saja, sambil tekan yang bulat warna merah ini. Oke, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya. Nah, yang putih biru ini untuk ambil air dingin. Tombol powernya ada di sini. Nanti saat dispensernya menyala, namun masih ada lampu warna merah ya, yang di sini. Nah, ini tandanya airnya sedang dipanaskan. Kalau lampunya sudah mati, airnya sudah ready teman-teman. Oke, kita matikan lagi supaya lebih hemat energi. Kemudian kita lihat di bagian atas, ini bagian yang paling estetik dari Z25 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya ada lampu baca yang bisa kita gunakan di malam hari. Kalau teman-teman ingin membaca buku atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman di dalam gelap, silakan nyalakan lampu bacanya. Dan untuk hembusan AC-nya ini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya ya. Bisa banget, tinggal putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Karena ini asli dingin banget AC-nya dari Denso. Kemudian untuk kursi paling depan ini spesial menggunakan fixed armrest dari Aldila. Di bagian samping ada USB port charger tipe A dan tipe C, tapi ini masih disegel teman-teman ya di samping sini. Kemudian ada tombol, bukan tombol ya, tuas teman-teman untuk mengatur kemiringan kursi atau reclining seatnya seperti ini. Tarik tuasnya keluar ke arah badan kita, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Wah, nyaman banget. Oke, ini kita naikkan lagi atau kita tegakkan kembali. Seperti ini hasilnya. Ada seat belt di setiap kursi. Ini bisa disesuaikan ya. Lebarnya sesuai dengan badan kita. Membuka dan menguncinya sangat mudah. Seperti ini. Dan ya, ini dia Jetbus 5 HDD single glass. Kabinnya longgar banget. Kalau teman-teman pilih HDD berarti teman-teman pilih kabin yang lebih longgar ke arah atas. Kalau teman-teman pilihnya MHD berarti teman-teman pilih bagasinya yang lebih leluasa. Gimana? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap bus terbaru. Ini benar-benar elegan interiornya.
nuansa lampu warna warm white dengan ambient light seperti ini, wah seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk PO Mega Citra Wisata atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Kami doakan teman-teman yang nonton nih bisa ngetrip naik bis ini ataupun mungkin bisa SPK ya, unit terbarunya di Karoseri Adi Putro. Kita menjadi senantiasa terdepan bersama-sama antara PO atau operator bus dengan kami Karoseri Adi Putro. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adi Putro. Nah, yang paling penting apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman.